Bab 3856, Binatang Gajah Raksasa. Ye Bufan senang karena dia akhirnya mendapatkan informasi awal tentang gerbang bayangan, dan langkah selanjutnya akan memiliki target. Kemudian dia menanyakan beberapa pertanyaan lagi satu demi satu, tapi sayangnya Priao Yue hanya tahu banyak. Bagaimanapun, gerbang bayangan terlalu misterius dan dunia luar hanya tahu sedikit tentangnya. Setidaknya kita memiliki arahan umum, dan setidaknya kita tahu bahwa sarang pihak lain ada di lembah abadi tersembunyi. Qin Muyue berkata, Saudara Ye, bahwa Wu Qimei berasal dari 5 sekte hegemoni. Apakah sekte ini terkait dengan sekte bayangan? Ye Bufan sudah memikirkan masalah ini, dan dia menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Kalau begitu, petunjuk yang ditinggalkan oleh gerbang bayangan akan terlalu jelas. Jika dia ceroboh, itu tidak akan diketahui selama bertahun-tahun. Menurut tebakanku, para pembunuh gerbang bayangan diam-diam membunuh 5 hegemoni. Dia adalah murid pengganti sekte tersebut, dan kemudian mengubah penampilannya dan memasuki alam rahasia Yuan Gu tanpa diketahui orang lain. Setelah mendengar analisisnya, semua orang di sekitarnya mengangguk. Priao Yue berkata, Dr. Ye, haruskah kita keluar sekarang? Tempat ini terlalu aneh, dan saya tidak tahu apakah bisa diteleportasi kembali ke domain Songtian. Jika tidak, ia akan terjebak selama 100 tahun. Benar, ayo keluar sekarang. Karena peluang di Aula Xuanji hampir habis, Ye Bufan tentu saja tidak akan tinggal di sini lagi. Dia memimpin semua orang kembali dengan cara yang sama, melewati sebuah lorong, dan kembali ke lobi sebelumnya. Pintu aula utama masih tertutup. Sekarang klon Kaisar Iblis Pemakan Surga sudah mati, tidak ada yang tahu cara membukanya. Tapi ini bukan apa-apa bagi Ye Bufan, dia bahkan bisa menembus tembok sebelumnya, apalagi pintu. Pengorbanan api Yuangu Xuanhuang diluncurkan, dan segera sebuah lubang besar dibuka di pintu istana, dan semua orang keluar. Ketika mereka keluar dan merasakan hangatnya sinar matahari, semua orang merasakan emosi di hati mereka. Sangat ramai ketika kami pertama kali masuk, dan ada desakan untuk menjadi yang pertama. Sekarang kami kembali ke sini, hanya tersisa 7. Anda harus tahu bahwa orang-orang ini adalah pembangkit tenaga inti yang berusia di bawah 1000 tahun di domain Songtian. Penerus sekte-sekte besar telah mencurahkan seluruh upaya mereka untuk mengembangkannya, tetapi pada akhirnya mereka semua tetap di sini. Namun hal ini tidak bisa disalahkan pada orang lain. Tidak ada jalan pintas atau jalan mulus dalam memupuk keabadian. Yang paling emosional adalah Priao Yue dan Qin Muyue. Jika mereka tidak mengikuti Ye Bufan dari dekat sebelumnya, mereka mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk keluar lagi. Saat semua orang menghela nafas, tiba-tiba terjadi fluktuasi energi yang hebat di kejauhan, disertai dengan auman binatang buas yang besar. Ada orang yang berkelahi di sana. Qin Muyue mengangkat tangannya dan menunjuk ke timur. Saudara Ye, haruskah kita pergi ke sana dan melihat-lihat? Petik 2. Ye Bufan menyatakan penghargaannya atas panen ini. Puas, buah jiwa Taichu meningkatkan kekuatan mentalnya secara signifikan, dan kemudian dia membunuh Kaisar Iblis Pemakan Surga dan memperoleh perisai peri berkualitas tinggi. Yang paling penting adalah menemukan Lingzi, salah satu dari 3 ramuan hebat, dan juga memulihkan tubuh Lu Bengxia. Dengan waktu yang tersisa sedikit, saya tidak ingin mencari peluang lain. Jika saya terjebak di suatu tempat, saya akan menunda keluar. Lagi pula, ada hal penting yang menunggu saya untuk dilakukan di luar. Dengan mentalitas menyaksikan kegembiraan, dia memimpin beberapa orang maju dengan cepat dan mendaki sebuah gunung besar. Berdiri di puncak gunung, dengan panorama pemandangan di bawah, 3 orang dan 1 binatang bertarung sengit. Binatang primitif itu berukuran sangat besar dan memiliki hidung yang sangat panjang. Ia terlihat sangat mirip dengan gajah di bumi. Hanya saja ia tidak selembut gajah, ia sangat ganas, matanya yang berwarna merah darah sangat tajam, dan ukurannya jauh lebih besar. Tapi sepertinya dia belum terlalu dewasa, dan kekuatannya setara dengan orang kuat di tahap tengah Dewa Abadi. Menghadapi serangan ketiga orang itu, tubuhnya sudah dipenuhi bekas luka. Ye Bufan juga mengenal 3 orang di seberangnya, mereka adalah Wei Wensuo dari keluarga Wei, dan 2 lainnya juga merupakan keturunan dari keluarga Wei. Tampaknya ketiga orang ini juga memiliki peluangnya masing-masing setelah memasuki alam rahasia Yuangu.
Kekuatan Wei Wensuo telah mencapai tahap akhir dari Dewa Abadi, dan dua lainnya juga telah memasuki tahap tengah dari Dewa Abadi. Mereka tidak diragukan lagi sangat beruntung. Mereka rindu dilahirkan di istana Xuanji sebelumnya, jika tidak, mereka akan mati di sana. Sekarang kekuatan ketiga orang itu telah meningkat pesat, mereka memiliki keunggulan absolut dalam situasi tersebut, dan mereka siap untuk membunuh binatang primitif ini. Semua orang berdiri di puncak gunung dan menyaksikan, tanpa niat untuk mengambil tindakan. Gadis kecil Qin Muyue mengeluarkan permen lollipop dan memasukkannya ke dalam mulutnya, dengan ekspresi santai, ini adalah binatang gajah raksasa. Sepertinya dia bukan tandingan tiga orang dari keluarga Wei. Tahukah kamu tentang binatang buas ini? Kami belum pernah melihat hal ini sebelumnya, tetapi setiap kali orang yang memasuki alam rahasia Yuan Gu kembali, mereka akan menuliskan pengalaman mereka. 3 sekte, 5 sekte, dan 7 keluarga besar semuanya berkumpul, dan kemudian mereka berkumpul. Diberikan kepada murid-murid yang masuk lain kali. Sebagai referensi, binatang jahat kuno ini relatif umum, dan para senior sebelumnya menamakannya binatang gajah raksasa. Ye Bufan mengangguk. Dibandingkan dengan sekte kecil, murid sekte besar memang memilikinya sendiri kelebihan yang unik. Lalu tahukah kamu mengapa binatang purba tingkat 10 di sini tidak dapat berubah? Binatang abadi tingkat 10 yang normal dapat berubah menjadi bentuk manusia, tetapi mereka tampaknya tidak mampu melakukannya. Peri Aoyue mengambilnya. Huan Tou berkata, menurut tebakan para tetua, itu pasti terkait dengan aturan alam rahasia primordial. Semua binatang buas di sini tidak bisa berubah menjadi bentuk manusia, tidak hanya tingkat ke-10, tapi juga tingkat ke-11 yang terlihat sebelumnya. Itu dia, Ye Bufan dan yang lainnya berkata saat pertempuran di bawah ini berakhir. Wei Wensuo sekarang berada di tahap akhir dari Dewa Abadi dan memiliki keunggulan dalam hal kekuatan. Pada saat ini, dia menjadi semakin berani saat bertarung. Hidung besar binatang gajah raksasa itu dapat meregang dan berkontraksi dengan bebas. Setelah dibuka, panjangnya akan lebih dari 10 kaki, menyapu seperti cambuk besar. Wei Wensuo telah bermain cukup lama dan mengenal lawannya dengan cukup baik. Dia telah memperoleh pengalaman dan tidak memiliki rasa takut sama sekali. Dia meraih bagian atas hidungnya dan dengan kekuatan besar, dia langsung menggali 5 lubang berdarah dan menenggelamkannya jauh ke dalamnya. Kemudian pedang panjang di tangannya meletus dengan cahaya pedang sepanjang puluhan kaki, dan menebas keras dahi binatang gajah raksasa itu. Darah langsung berceceran dan mengalir seperti aliran sungai. Au, gajah raksasa itu mengaum dari mulutnya. Ia telah mengaum berulang kali sebelumnya, tapi kali ini yang paling menyedihkan. Binatang buas, siapa namamu? Kamu pasti akan mati hari ini. Murid lain dari keluarga Wei juga sama kuatnya. Pisau panjang di tangannya jatuh dengan keras ke pantat binatang gajah raksasa itu, dan darah serta daging beterbangan kemana-mana. Tepat ketika semua orang mengira binatang purba ini akan segera dibunuh, Ye Bufan sedikit mengernyit dan melihat ke kejauhan. Ah! 2 raungan yang menggetarkan bumi terdengar di kejauhan. Suara itu terdengar sangat mirip dengan binatang gajah raksasa di depannya, tetapi sebagai perbandingan, suaranya jauh lebih kuat. Lalu terdengar semburan suara gemuruh yang besar, dan tanah mulai bergetar. Ekspresi Qin Muyue berubah. Apa yang terjadi? Begitu dia selesai berbicara, 2 sosok besar muncul di celah gunung di seberangnya, dan mereka adalah 2 binatang gajah raksasa. Dibandingkan dengan yang kecil di depanku, kedua kepala itu 10 kali lebih besar. Kekuatan besar menyapu seluruh lembah, membuat orang tercekik. Bab 3857, Garis Darah Kirin. Setelah melihat 2 orang besar ini, semua orang tahu bahwa mereka sedang melawan yang lebih muda dan yang lebih tua ada di sini. Jelas sekali bahwa 2 binatang gajah raksasa yang sangat besar di depan mereka sangat kuat. Mereka telah mencapai puncak binatang primitif tingkat 10, yang setara dengan kekuatan puncak dari Dewa Abadi. Wei Wensuo dan yang lainnya benar-benar tercengang sekarang. Mereka baru saja mengalahkan yang kecil dan yang kuat dengan yang kuat dan bersenang-senang. Sekarang ada 2 lagi yang besar. Belum lagi 3 lawan 3 tidak memiliki peluang untuk menang. Bahkan jika mereka bertiga bertarung 1 lawan 1, itu hanya akan menjadi makanan. Au, setelah melihat 2 gajah raksasa besar itu, gajah raksasa kecil itu menjerit sedih dan berlari dengan sedih.
Melihat anak-anaknya dipukuli seperti ini, kedua binatang gajah raksasa itu menjadi sangat marah. Mulut di sebelah kiri mengeluarkan raungan marah, lalu melangkah keluar. Kuku besar itu seperti pilar Optimus, melangkah langsung ke arah Wei Wensuo. Wei Wensuo sangat terkejut dan buru-buru memotong pedang peri di tangannya. Pedang panjang itu menghantam paha tebal binatang gajah raksasa itu dengan keras, tapi tidak meninggalkan bekas sedikitpun. Kemampuan pertahanan orang ini terlalu kuat. Untungnya, Wei Wensuo bukanlah orang yang keras kepala. Meski pedangnya tidak melukai lawannya, dia masih berhasil melarikan diri sejauh puluhan kaki dengan kekuatan serangan balik. Jika itu adalah monster peri lain, mungkin kali ini akan aman. Sangat disayangkan bahwa pria besar di depan Anda begitu besar sehingga hanya berjarak beberapa puluh kaki darinya. Sebelum Wei Wensuo bisa pulih, kuku besar lainnya turun lagi. Pada saat ini, dia menyadari bahwa makhluk besar ini berkali-kali lebih kuat daripada binatang gajah raksasa kecil, dan dia tidak memenuhi syarat untuk melawannya. Dalam kepanikan, dia mencoba yang terbaik, energi abadinya mencapai puncaknya, dan seluruh tubuhnya berteleportasi ke samping, dan berada beberapa kaki jauhnya. Dia pikir dia bisa mengatur napas kali ini, tetapi sebelum dia bisa berdiri tegak, sebuah hidung besar menyapu dirinya. Belalai binatang gajah raksasa dewasa memiliki panjang 50 atau 60 kaki. Ia menyerupai cambuk dan ular piton raksasa. Ia lincah dan bebas tetapi juga memperlihatkan paksaan yang sangat besar. Wei Wensuo benar-benar tercengang sekarang, dan sudah terlambat untuk menghindar. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengayunkan pedangnya dan menyerang lagi. Namun serangan tahap akhir sebagai dewa abadi bukanlah ancaman bagi hidung pertahanan super binatang gajah raksasa itu. Pedang itu menghantam dan memantul tinggi, lalu hidung besar itu berguling. Wei Wensuo tidak bisa melarikan diri lagi, jadi dia hanya menutup matanya. Begitu dia tertangkap oleh belalai gajah besar ini, dia akan hancur berkeping-keping. Belum lagi dia hanyalah makhluk abadi biasa, bahkan seorang pemurni tubuh tidak dapat menahan serangan yang begitu kejam. Pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba menegang, dan dia ditangkap oleh tangan besar energi sejati, dan kemudian dia langsung meninggalkan posisinya. Belalai besar binatang gajah raksasa itu menyapu lewat sana, menyebabkan getaran di angkasa, tapi tidak menyapu apapun. Ini membuatnya sangat marah. Dia mendongak dan melihat sekilas orang-orang di puncak gunung. Ye Bufan lah yang baru saja mengambil tindakan. Meskipun dia dan keluarga Wei tidak berhubungan baik, mereka memiliki kesan yang baik, mereka telah mengambil sejumlah besar kristal peri dari pihak lain sebelumnya. Bagaimanapun, dengan sedikit usaha, saya membantu keluarga Wei. Dua murid yang tersisa di sisi lain juga ketakutan. Mereka masih memiliki keberanian untuk bertarung. Mereka segera berlari ke arah Ye Bufan dan bersembunyi di belakangnya. Melihat manusia yang menindas anak-anaknya melarikan diri, kedua binatang gajah raksasa itu meraung marah. Kuku-kuku besar itu menginjak tanah sehingga menyebabkan puncak-puncak gunung bergetar. Belalai gajah yang panjang terayun-ayun, pasir dan kerikil beterbangan, rerumputan dan pepohonan beterbangan kemana-mana, dan bukit-bukit pun rata. Setelah mengaum, kedua orang besar itu berlari menuju puncak gunung di sini. Suanyuan Linglong belum mengambil tindakan setelah tingkat kultivasinya meningkat. Pada saat ini, dia melangkah maju dan berkata, "Saudara Ye, serahkan dua orang besar ini kepada saya." Petik 2. Oke, terlihat sangat ganas, tapi bagaimanapun juga, itu hanyalah binatang primitif tingkat 10. Suanyuan Linglong sekarang berada di ranah penguasa abadi, level yang lebih tinggi dari lawannya, jadi dia pasti tidak akan menderita kerugian apapun jika dia mengambil tindakan. Dia hendak mengambil tindakan, tetapi pada saat ini terjadi perubahan mendadak, dan dia melihat dua binatang gajah raksasa yang sedang mengaum dan berlari tiba-tiba berhenti. Kedua matanya terbuka lebar, dan bahkan kedua telinga gajah yang besar itu berdiri, seolah-olah mereka ketakutan. Kemudian dia menggigil di sekujur tubuhnya. Induk gajah menggulung belalainya yang besar, melemparkan bayi gajah yang mengikutinya ke punggungnya, lalu tiba-tiba berubah arah dan lari ke kiri. Meski besar, mereka tidak terlalu berat dan sangat cepat. Karena berlari terlalu tergesa-gesa, ia justru menjatuhkan bayi gajah itu dari punggungnya. Kemudian gajah jantan itu segera memutar hidungnya dan lari lagi. Semua orang di puncak gunung tampak tidak bisa dimengerti, dengan wajah penuh keheranan,
tidak tahu apa yang sedang terjadi. Xuan Yuan Linglong berdiri di depan semua orang, juga bingung. Kedua orang besar ini jelas ketakutan. Apakah mereka takut dengan kekuatan mereka sendiri? Tapi tidak benar memikirkannya. Binatang primordial itu ganas dan kejam, dan tidak takut mati. Dia hanya satu tingkat lebih tinggi dari lawannya, dan dia belum mengambil tindakan, jadi dia tidak akan menakuti lawan seperti ini. Jika Anda tidak takut pada diri sendiri, lalu apa yang Anda takuti? Melihat ke belakang, dia hendak bertanya, tapi dia melihat Ye Bufan melihat ke timur dengan ekspresi tegas. Binatang primitif yang lebih kuat akan datang. Ketiga anggota keluarga Wei baru saja melarikan diri dari kematian, dan awalnya mengira mereka aman. Tanpa diduga, binatang buas yang lebih kuat datang, dan saya sangat ketakutan hingga kaki saya melemah untuk beberapa saat. Untungnya, saya bersembunyi di belakang Ye Bufan dan yang lainnya, dan akhirnya saya merasa percaya diri. Semua orang melihat ke arah cakrawala bersama-sama, dan pada saat ini sosok besar perlahan muncul di hadapan semua orang. Dibandingkan dengan binatang gajah raksasa yang baru saja melarikan diri, binatang buas ini jauh lebih kecil. Namun kekuatan mengerikan yang terpancar darinya lebih dari 100 kali lebih kuat. Meski jaraknya puluhan mil saat ini, seseorang masih bisa merasakan tekanan yang membuat hati orang bergetar. Orang ini berwujud aneh, seperti sapi, dengan tanduk di atas kepalanya, tubuhnya berwarna emas pucat ditutupi baju besi seperti sisik naga, dan ekornya terbentang, sangat mirip dengan ekor naga. Ye Bufan belum pernah melihat hal aneh seperti itu sebelumnya, tapi ekspresi Priao Yue dan Qin Mu Yue yang berdiri di sampingnya berubah drastis. Dr. Ye, cepatlah. Ini adalah binatang paling ganas di alam rahasia primordial, unicorn lapis baja emas. Ye Bufan tidak terlalu panik, tetapi bertanya dengan penuh minat, lalu level berapa, yang paling ganas binatang. Melihat bahwa dia tidak pergi, Priao Yue menjadi semakin cemas. Menurut catatan para pendahulu, unicorn lapis baja emas adalah binatang puncak dari tingkat ke-11, sangat dekat dengan tingkat ke-12, dan memiliki setengah darah kilin. Semua orang terkejut. Ini terlalu ganas. Pantas saja binatang gajah raksasa itu begitu ketakutan hingga melarikan diri. Ternyata ada kesenjangan kekuatan yang begitu besar. Untungnya, alam rahasia Yuan Gu akan segera ditutup. Selama Anda bersembunyi, seharusnya tidak ada masalah dengan keamanan. Ye Bufan awalnya juga berpikir demikian. Lagi pula, tidak banyak manfaatnya melawan binatang purba yang begitu kuat. Tetapi ketika dia mendengar bahwa pihak lain memiliki setengah dari garis keturunan kilin, dia menarik kembali kaki kanannya yang baru saja dia angkat, dan melihat ke depan dengan penuh minat. Bab 3858, Unicorn Lapis Baja Emas. Ye Bufan punya idenya sendiri. Jika dia ingin membangunkan Pri Yuanyao dan menyelamatkan tuannya Gong Qingxuan, dia harus menemukan 3 ramuan hebat. Saat ini, kita memiliki periciptaan Ganoderma lucidum, namun kita masih kekurangan tanduk bodhicitta dan kilin. Sepertinya tidak banyak yang tersisa, tapi aku hanya punya waktu 2 tahun lebih sedikit. Terlebih lagi, keduanya adalah harta jenius langka yang belum pernah didengar sebagian orang, jadi saya harus memanfaatkan setiap kesempatan. Jika salah satu induknya adalah unicorn, ia mungkin bertanduk unicorn. Dia melambai kepada orang-orang di sekitarnya, saya ingin melihat unicorn lapis baja emas ini. Anda boleh pergi dari sini dulu. Semua orang dipimpin oleh Ye Bufan. Jin Meyer dan yang lainnya seperti ini, begitu pula Priao Yue dan Qin Mu Yue. Adapun Wei Wensuo dan 3 lainnya, mereka ingin melarikan diri dengan cepat dari lubuk hati mereka yang terdalam. Bagaimanapun, binatang abadi tingkat ke-11 tidak lebih lemah dari guru abadi tingkat puncak. Tapi nyawa mereka baru saja diselamatkan. Akan sangat tidak adil untuk berbalik dan melarikan diri saat ini, jadi pada akhirnya mereka semua mengertakkan gigi dan tetap tinggal. Faktanya, Ye Bufan sama sekali tidak peduli dengan sikap mereka. Saat ini, yang dia lihat hanyalah unicorn lapis baja emas. Setelah berbicara sebentar, pihak lain sudah berada beberapa mil jauhnya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Alis Ye Bufan bergerak-gerak. Pada saat ini, dia akhirnya melihat betapa kuatnya lawannya. Di alam rahasia primordial ini, baik makhluk abadi maupun binatang primordial pada umumnya tidak berani terbang di udara. Karena tempat ini terlalu berbahaya, terdapat celah ruang di mana-mana,
dan Anda bisa kehilangan nyawa jika tidak melakukannya dengan benar. Tapi unicorn lapis baja emas di depannya tidak mempedulikan hal ini sama sekali, dan merajalela di udara. Saya melihatnya melewati beberapa celah luar angkasa, tetapi sisik emasnya sangat keras sehingga bahkan retakan luar angkasa pun tidak dapat menembusnya. Layak menjadi binatang purba yang sangat dekat dengan tingkat ke-12. Dengan kemampuan bertahan ini, orang biasa tidak dapat menerobosnya. Pada saat ini, unicorn lapis baja emas juga memperhatikan orang-orang di gunung. Itu adalah raja di alam rahasia kuno ini. Di masa lalu, apakah itu binatang primitif atau ras manusia di sini, mereka akan lari jauh ketika melihatnya. Tapi beberapa orang di depanku ini sangat istimewa. Bukannya pergi, mereka malah menatapku dengan tatapan kosong. Sialan, beraninya kau menyinggung perasaanku seperti ini. Meskipun unicorn lapis baja emas masih belum berubah menjadi bentuk manusia, dia bisa mengucapkan kata-kata manusia, dan suaranya tebal dan dalam, bergema di udara seperti guntur. Binatang buas kuno tidak dipanggil tanpa alasan, mereka memiliki temperamen yang keras dan kepribadian yang ganas. Sebagai raja di sini, unicorn lapis baja emas bahkan lebih dari itu. Sambil mengaum, dia bergegas menuju gunung. Di saat yang sama, tekanan besar dari monster peri tingkat ke-11 sangat besar, memaksa semua orang di gunung untuk mundur. Wei Wensuo yang lebih lemah dan yang lainnya merasakan dada mereka memanas, dan seteguk darah tua hampir muncrat. Tidak mungkin, kesenjangan kekuatan ini terlalu besar. Untungnya, Ye Bufan melangkah maju dan memblokir tekanan, yang membuat mereka menghela nafas lega. Situ Dianmo mengikuti dari belakang, berdiri di sebelah kiri. Kekuatannya telah mencapai puncak master abadi, tetapi hanya sedikit lebih lemah dari unicorn lapis baja emas. Leng Qingqiu berdiri di sisi kanan memegang pedang pembunuh abadi. Tingkat budidayanya berada pada tahap awal dari dewa abadi, tetapi dengan warisan dan berkah dari pedang abadi dan pedang abadi pertama, dia hampir tidak bisa mencapai kekuatan pedang abadi, mendiang dewa abadi. Sedangkan yang lainnya, mereka hanya bisa mundur dan menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Jika tidak, mereka akan mati di tempat jika dampak sekecil apapun dari pertempuran level ini terjadi. Berdiri di puncak gunung lain dari kejauhan, Wei Wensuo tercengang. Saat Ye Bufan menyelamatkannya barusan, dia hanya mengira dia berada di puncak dewa abadi. Ada celah antara dia dan lawannya, tapi itu tidak akan terlalu besar. Tapi sekarang, dia masih tidak takut dengan unicorn lapis baja emas dan tidak ketinggalan sedikitpun. Kekuatan ini mungkin tidak bisa ditandingi olehnya di masa hidupnya. Dan bukan hanya Ye Bufan, tapi juga dua wanita yang berdiri di sampingnya tidak bisa dibandingkan. Jika kekuatan seperti ini pernah ditunjukkan dalam kompetisi 100 teratas sebelumnya, 3 sekte, 5 sekte, dan 7 keluarga besar bahkan tidak akan mampu menyentuh 3 besar. Saya sudah lama mengetahui bahwa pihak lain itu kuat, tetapi saya tidak dapat membayangkan bahwa pihak itu akan sekuat itu. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatan 3 orang yang berdiri di depan mereka sebanding dengan kekuatan keluarga besar. Dia menghela nafas dalam hatinya. Unicorn lapis baja emas di sana sudah sangat marah. 3 manusia kecil di depannya berani melawannya. Aum, raungan keluar dari mulutnya, dan tubuh besarnya langsung menabraknya. Sebagai monster puncak tingkat ke-11, setiap bagian tubuhnya adalah senjata yang ampuh. Tidak perlu bergerak sama sekali. Mengamuk saja sudah cukup. Orang ini bertubuh besar, tapi kecepatannya luar biasa cepat, dan dia menghantamnya seperti meteor. Ye Bufan tidak menolaknya. Sosoknya muncul dan orang itu menghilang dari tempatnya. Situ Dianmo dan Leng Qingqiu juga berdiri di samping dalam sekejap. Tubuh besar unicorn lapis baja emas melintas dan menghantam gunung di belakang mereka dengan keras. Boom! Terdengar suara keras, dan setengah dari puncak gunung besar tempat semua orang berdiri pun roboh. Semua orang tercengang saat melihatnya. Itu hanya legenda bahwa Gonggong menghancurkan gunung Buzu dengan kepalanya. Tapi apa yang dia lihat di depan matanya adalah unicorn lapis baja emas ini terlalu kuat. Itu menghancurkan gunung besar di salah satu ujungnya, tapi tidak rusak sama sekali. Satu-satunya perubahan adalah ia menjadi semakin marah. Saya pernah melihat manusia di alam rahasia primordial di masa lalu, tetapi manusia kecil itu sangat rentan terhadap mereka. Beberapa bahkan tidak perlu mengambil tindakan sama sekali, mereka hanya bisa mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk membunuh lawan.
Tapi 3 orang di depan mereka jelas berbeda. Mereka jauh lebih kuat dari yang diharapkan, dan mereka bahkan berhasil menghindari satu pukulan pun. Hal ini membuatnya semakin marah, dan Yang Mulia sangat tersinggung dan tertantang. Unicorn lapis baja emas itu meraung lagi, berbalik dan menyerang lagi. Ye Bufan masih menggunakan keterampilan tubuhnya dan menyingkir dengan ringan. Leng Qingqiu dan Situ Dianmo mengambil tindakan, menebas tulang belikat unicorn lapis baja emas dengan pedang mereka. Kiang, dengan suara benturan emas dan besi, meskipun Situ Dianmo telah mencapai puncak master abadi, pedang peri di tangannya masih terayun tinggi, bahkan tidak meninggalkan bekas pada sisik emas yang tebal. Hal yang sama berlaku untuk Leng Qingqiu di sisi lain. Pedang pembunuh abadi adalah senjata abadi kelas atas, namun tetap tidak bisa menembus pertahanan lawan. Ketika Jin Meyer dan yang lainnya melihat semua ini, hati mereka tenggelam ke dasar. Itu terlalu kuat. Pertahanan unicorn lapis baja emas ini terlalu kuat. Menghadapi lawan yang begitu kuat, apalagi mengalahkan lawan, bahkan berdiri di sana tidak akan menyakitinya sama sekali. Manusia yang rendah hati, beraninya kamu menyinggung keagungan raja ini. Meskipun dia tidak terluka, dia ditebas 2 kali dengan pedang berturut-turut. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan unicorn lapis baja emas menjadi gila. Kalian berdua akan mati. Dalam kemarahan yang ekstrim, ia hendak bergegas menuju Situ Dianmo dan mereka berdua. Tetapi pada saat ini, sosok Ye Bufan tiba-tiba muncul di depannya dan meninju keningnya dengan keras. Level dunia abadi dalam buku ini adalah Earth Immortal, Heavenly Immortal, dan Beat Immortal. Setiap level utama dibagi menjadi 4 alam kecil. Earth Immortal adalah Virtual Immortal, True Immortal, Golden Immortal, dan Mysterious Immortal. Celestial Immortals adalah DB masing-masing. Abadi, abadi besar, abadi besar, abadi besar dibagi menjadi Raja Abadi, Dewa Abadi, Kaisar Abadi. Bab 3859. Sangat dekat dengan tingkat ke-12. Unicorn lapis baja emas melihat tinju di depannya, dengan kilatan rasa jijik di matanya. Dibandingkan dengan ukurannya, tinju manusia sangatlah kecil. Selama bertahun-tahun, ia juga berperang melawan orang-orang kuat dari umat manusia, dan senjata di tangan lawan masih memiliki kekuatan. Jika Anda berbicara tentang tinju, itu sebenarnya tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Anda. Tapi sebelum rasa jijiknya hilang, tinju Ye Bufan memukulnya dengan keras di antara alisnya. Mendengar suara gemuruh, ia merasa pusing, seolah kepalanya dipukul oleh palu raksasa. Namun, pertahanan orang ini terlalu luar biasa, dia hanya mundur 3 atau 4 langkah, menggelengkan kepalanya, dan segera kembali normal. Ye Bufan berhasil dengan satu gerakan, tetapi kepala pria itu terlalu keras. Kejutan itu membuatnya terbang mundur sejauh beberapa kaki, dan telapak tangannya terasa sakit dan mati rasa. Kekuatannya telah mencapai level ketiga dari alam tubuh emas abadi, yang sudah menjadi level puncak dari Dewa Abadi, namun sebenarnya tidak mampu menggoyahkan lawan sama sekali. Orang-orang di dekatnya tercengang. Mulut Wei Wensuo dan mereka bertiga yang baru saja ditutup terbuka kembali. Menurut Ye Bufan, pukulan ini tidak berpengaruh, tapi di mata mereka, itu terlalu keterlaluan. Ini adalah unicorn lapis baja emas, eksistensi di puncak tingkat ke-11, sudah sangat dekat dengan tingkat ke-12. Baru saja, Leng Qingqiu dan Situ Dianmo tidak dapat melakukan kerusakan apapun bersama-sama, tetapi mereka dipukul mundur olehnya dengan satu pukulan. Aum, unicorn lapis baja emas menjadi semakin marah sekarang. Dia membuka mulutnya yang seperti gua dan menelannya dalam satu tegukan. Kalian berdua, menjauhlah, aku akan melakukannya sendiri. Binatang buas dengan garis keturunan kilin itu terlalu galak. Ye Bufan takut Situ Dianmo dan Leng Qingqiu akan terluka, jadi dia meminta mereka untuk minggir. Sosoknya muncul, dan ketika unicorn lapis baja emas menutup mulutnya, dia sudah berada di belakangnya dan menendang pantatnya lagi. Aum, tubuh unicorn lapis baja emas itu bergoyang, tidak terluka, tapi matanya menyemburkan api karena marah. Ini hanyalah sebuah penghinaan besar jika seseorang berani menendang pantatnya. Manusia yang rendah hati, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan mencabik-cabikmu. Dengan raungan, aura unicorn lapis baja emas menjadi semakin kuat. Ekspresi Ye Bufan sedikit berubah, dan dia merasa berbeda saat ini. Di bawah tekanan yang sangat besar ini,
ruang di sekitarnya tampak menjadi jauh lebih kental dari sebelumnya, menyebabkan kecepatan Streamer turun secara tiba-tiba. Menurut legenda, ketika seseorang mencapai alam kaisar abadi, dia dapat membangun domainnya sendiri. Orang di depannya memang sangat dekat dengan tingkat ke-12. Selagi dia berpikir dalam benaknya, unicorn lapis baja emas itu berlari lagi, mengangkat kukunya yang besar, dan menginjaknya. Akan kulihat kemana kamu lari kali ini. Jika kamu tidak bisa lari, jangan lari. Aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Ye Bufan tidak menggunakan Flowing Shadow kali ini, tetapi meninju keluar, mengenai kuku unicorn berarmor emas. Itu adalah pertemuan head-to-head. Boom! Satu orang dan satu binatang bertarung dengan seluruh kekuatan mereka, dan energi kekerasan menyapu sekeliling, seperti tornado, memicu pasir dan batu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Beberapa bukit yang ditinggikan langsung rata, dan pohon-pohon raksasa yang berumur ribuan tahun langsung berubah menjadi puing-puing di seluruh langit. Bahkan Jin Meyer dan orang lain yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan terkejut dan mundur. Pada saat ini, mereka hanya bisa mundur 10 mil untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Orang-orang ini tampak pucat, kekuatan orang kuat itu terlalu menakutkan. Ye Bufan terjatuh lagi dan terbang 100 kaki jauhnya. Dibandingkan dengan unicorn lapis baja emas yang kuat, kekuatan fisiknya masih lebih lemah. Lagi pula, lawannya sangat dekat dengan level 12 dan memiliki setengah dari garis keturunan Kirin. Namun alam tubuh emas Unbreakable tingkat ketiga juga sangat kuat. Meski dirugikan, ia tetap mampu bertarung. Ayo lagi. Melihat unicorn lapis baja emas gagal menginjak-injak lawannya sampai mati dengan satu kuku, ia bergegas lagi, kali ini langsung menjulurkan tanduk tajam di kepalanya. Ye Bufan melihat tanduk di depannya. Panjangnya lebih dari 1 kaki, berkilauan dengan kilau yang mempesona, dan tampak sangat kuat pada pandangan pertama. Bagian atasnya setajam pisau, pasti lebih tajam dari senjata ajaib manapun. Sayang sekali orang ini hanya memiliki setengah darah Kilin, jika tidak, bukankah cukup menggunakan tanduknya saja? Saya berpikir dalam hati, tetapi saya tahu bahwa metode ini tidak akan berhasil sama sekali. Tanduk Kilin adalah tanduk Kilin. Sebagai salah satu dari 3 ramuan hebat, sama sekali tidak ada ruang untuk kekurangan. Dengan pemikiran ini di benaknya, tangannya tidak berhenti sama sekali, dan dia melancarkan 2 pukulan berturut-turut. Keduanya mengenai tanduk unicorn dengan keras. Meskipun dia menahan serangannya, seluruh tubuhnya terguncang dan terbang mundur. Mata unicorn lapis baja emas itu berkilat tajam, dan dia siap menyerang lagi. Namun saat ini, pantatnya ditendang dengan keras dan pinggangnya ditinju 2 kali. Orang ini sangat marah. Dia berbalik dan melihat 2 manusia muncul di belakangnya. Tidak hanya dia terlihat persis seperti yang ada di depannya, tapi kekuatannya juga tidak kalah. Ye Bufan lah yang menggunakan 1 uap untuk mengubah 3 makhluk murni. Karena dia sendiri bukan tandingan unicorn lapis baja emas, dia akan memilih ketiganya bersama-sama. Kemudian dia membawa 2 orang tahu untuk bertarung dengan binatang buas. Meski 3 lawan 1, unicorn lapis baja emas masih lebih unggul. Ye Bufan menjadi semakin ketakutan saat dia bertarung, dikejutkan oleh kekuatan pria besar di depannya. Mungkin unicorn lapis baja emas tampaknya memiliki 1 metode bertarung, baik bertabrakan, menginjak-injak, atau menggigit, yang semuanya merupakan trik yang sangat primitif. Namun di hadapan kekuatan absolut, semua gerakan rumit hanyalah awan, dan semakin primitif, semakin tajam. Pertama-tama, pertahanan lawan terlalu kuat dan tidak bisa ditembus. Selain itu, kecepatannya juga mencengangkan. Dengan tabrakan biasa, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat keabadian mungkin tidak dapat melarikan diri, dan akan hancur menjadi bubur dalam sekejap. Jika dia adalah orang yang kuat di level Dewa Abadi, raungan dari lawan dari jarak dekat mungkin akan segera menghancurkan organ dalamnya. Hal yang paling menakutkan adalah tekanan seperti domain lawan, meskipun ini bukan prototipe dari domain nyata, hal itu menyebabkan masalah besar bagi diri sendiri. Pertama, kecepatannya akan dikurangi setengahnya. Dan kedua, tubuh Xianyuan seseorang juga akan ditekan sampai batas tertentu. Untungnya, dia mempraktikkan teknik pelatihan tubuh Dewa Petir. Jika dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat keabadian biasa, tidak ada yang tahu bagaimana dia akan ditekan. Saat pertempuran berlangsung, dia menjadi semakin tertarik pada bidang tersebut.
Tidak mengherankan jika mendiang kaisar menjadi penguasa segala makhluk abadi. Belum lagi, kemampuan untuk membuat domain bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan penguasa abadi. Pada saat yang sama, pertanyaan lain muncul di benak saya, apakah domain tersebut merupakan sejenis sihir yang hanya dapat diperoleh setelah berlatih, atau apakah itu muncul secara alami setelah kekuatan mencapai ketinggian absolut? Jika yang pertama, lalu mengapa orang besar di depannya memiliki prototipe sebuah domain? Itu hanya binatang buas yang mendekati level 12, dan dia seharusnya tidak bisa berlatih sihir secara normal. Saya memiliki banyak keraguan di hati saya, tetapi sayang sekali tidak ada yang bisa menanyakannya. Dia masih belum bisa mencapai level kaisar abadi. Mungkin Gong Qingxuan bisa. Bagaimanapun, dia adalah tiruan dari kaisar abadi. Melihat hanya tersisa kurang dari 1 jam dalam 3 hari, Ye Bufan mengesampingkan pikiran egoisnya dan menatap tajam ke arah unicorn lapis baja emas. Jawab aku beberapa pertanyaan dan aku bisa melepaskanmu hari ini. Bab 3860 Formasi Pengikat Naga 5 Elemen. Kamu adalah manusia yang rendah hati, dan kamu ingin aku menjawab pertanyaanmu. Benar-benar lamunan. Unicorn lapis baja emas itu meraung dengan marah. Itu adalah raja dari dunia rahasia kuno ini, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya pada saat biasa. Menjawab pertanyaan umat manusia jelas merupakan penistaan terhadap diri sendiri. Sebagai binatang purba dengan setengah darah kilin, hatinya sangat sombong dan tidak memandang manusia di depannya sama sekali. Jika kamu tidak menjawab, maka aku akan memukulmu sampai kamu menjawab. Cahaya dingin muncul di mata Ye Bufan. Sepertinya kemanapun dia pergi, tinjunya akan menentukan segalanya. Mengingat kepribadian arogan pria besar di depanku, aku khawatir aku tidak akan bisa meminta sesuatu yang berguna kecuali aku mengalahkannya sepenuhnya. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi memiliki keraguan dan melancarkan serangan gila dengan ketiga Tao Shen. Tubuh Tao di sebelah kiri mengangkat tangannya dan melambai, cahaya redup berkedip, dan bulan gelap diam-diam menerpa mata kanan unicorn lapis baja emas seperti kilat hitam. Tubuh Tao di sebelah kanan membalik pergelangan tangannya, gigi naga muncul di telapak tangannya, dan cahaya pedang dingin sepanjang puluhan kaki memotong langsung ke tulang rusuk lawan. Unicorn lapis baja emas menggelengkan kepalanya, dan tanduk panjang di kepalanya terbang menjauh dari bulan gelap dalam diam. Ia sama sekali tidak memperhatikan cahaya pedang di belakangnya. Gigi naga itu terbelah kuat, tapi terpental tinggi oleh armor emas, tidak meninggalkan jejak. Ye Bufan menjentikkan pergelangan tangannya dan menggunakan manik guntur. Guntur bergulung di udara, dan guntur serta kilat setebal ember menghantam udara. Pada saat yang sama, dia mendatangi unicorn lapis baja emas itu lagi dan meninju dengan tinju dewa pemusnahan. Tinju besar itu, disertai busur petir hitam, menghantam dahi lawan dengan keras. Boom! Pukulan ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan guntur bercampur dengan aura kehancuran membuat unicorn lapis baja emas pusing. Tapi itu saja, sebagai binatang purba dengan setengah garis keturunan kilin, bahkan guntur pemusnahan hanya dapat menimbulkan kerusakan terbatas padanya. Itu hanya pusing singkat, dan kemudian kembali ke keganasan sebelumnya. Adapun guntur biasa yang disambar oleh Sky Thunder Bat, hampir seperti menggelitiknya, dan tidak ada ancaman sama sekali. Aum, diserang satu demi satu, unicorn lapis baja emas menjadi semakin marah. Dia menundukkan kepalanya, dan tanduk panjang di kepalanya seperti pedang yang memecahkan langit, menembus kehampaan. Ye Bufan menghindar sedikit dan melangkah ke samping. 2 garis api keluar dari matanya, lalu berubah menjadi 2 naga api emas dan menerkamnya dengan gigi dan cakar. Mata Li Huo menggunakan api hitam dan kuning kuno, dan ruang di sekitarnya bergetar. Prototipe alam yang dibuat oleh unicorn lapis baja emas juga berubah menjadi ketiadaan di bawah pembakaran api alien. Sebenarnya ada api yang aneh, tapi benda ini tidak berguna bagiku. Kilatan keheranan melintas di mata unicorn lapis baja emas. Tapi itu saja, ia tidak takut dengan api Yuan Gusuan Huang, dan membuka mulut besarnya untuk menelannya dalam satu tegukan. Inilah manfaat dari garis keturunan kilin. Meskipun api alien sangat kuat, ia tidak dapat disakiti pada tingkat ini. Ye Bufan memanfaatkan kesempatan ini, mendatangi kepala Tan, dan meninju lagi. 2 tubuh Tao lainnya juga tidak pernah berhenti, bulan gelap sunyi, dan gigi naga bersinar terang, dan mereka terus menyerang.
Perang dimulai lagi, Ye Bufan sering menggunakan trik, dan 3 pria dan 1 binatang perlahan menjadi seri. Leng Qingqiu, Jin Meyer dan yang lainnya berdiri di samping untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Mereka relatif lebih baik dan mengetahui kekuatan Ye Bufan. Peri Ao Yue, Qin Mu Yue dan beberapa anggota keluarga Wei benar-benar tercengang, orang macam apa ini, begitu kuat. Kekuatan Ye Bufan sendiri telah mencapai puncak Dewa Abadi, dan kekuatan kedua tubuh Dao tidak berkurang sama sekali, yang setara dengan 3 orang kuat di puncak Dewa Abadi. Dengan kekuatan yang begitu kuat, dia sendiri sudah cukup untuk mengalahkan sekte besar. Selain itu, dia memiliki banyak harta di tangannya dan menggunakan banyak trik untuk mengalahkan unicorn lapis baja emas sendirian. Kekuatan tempur ini mungkin tidak tertandingi oleh siapapun di wilayah Songtian. Setelah keterkejutan itu, beberapa anggota keluarga Wei menjadi lebih stabil. Tampaknya mereka telah membuat taruhan yang tepat. Meskipun Ye Bufan tidak bisa mengalahkan unicorn lapis baja emas, dia tidak akan kalah. Dia akan diteleportasi keluar dari alam rahasia primordial dalam waktu sekitar setengah jam, dan keselamatannya sendiri tidak lagi menjadi masalah. Ye Bufan juga menyadari masalah ini, meskipun sekarang dia telah kembali ke situasi tersebut dengan kekuatan bertarungnya sendiri dan tidak lagi dirugikan. Tapi itu saja, jika Anda ingin menaklukkan pria besar di depan Anda tidak akan pernah bisa melakukannya. Ini jelas bukan yang dia inginkan. Dia ingin menaklukkan unicorn lapis baja emas dan kemudian bertanya tentang keberadaan tanduk unicorn tersebut. Sepertinya dia hanya bisa menggunakan metode lain. Dia mengambil keputusan dan meminta kedua penganut Tao itu untuk meningkatkan serangan mereka. Dia tidak lagi menghadapi konfrontasi langsung, tetapi terus mengibarkan bendera formasi satu persatu. Unicorn lapis baja emas agak bingung. Meskipun dia memiliki kecerdasan tertentu, dia telah berada di alam rahasia primordial sejak dia lahir, tetapi dia belum pernah melihat mereka mengatur formasi di sini. Lagi pula, setiap dunia rahasia hanya terbuka selama 3 hari. Orang-orang yang datang ke sini ingin menghabiskan seluruh waktunya mencari peluang, jadi bagaimana mereka bisa menghabiskan seluruh energinya untuk menyiapkan formasi di sini. Selain itu, hanya ada sedikit master formasi pada awalnya, dan mereka yang dapat menyelesaikan formasi secepat Ye Bufan bahkan lebih jarang lagi. Karena itu, ia tidak mengetahui keberadaan formasi tersebut sama sekali, dan tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan pihak lain. Tapi orang ini juga tahu kalau itu jelas bukan hal yang baik, jadi dia terus menyerang. Kedua badan Dao itu mencoba yang terbaik untuk melawan dan menjerat unicorn lapis baja emas. Tapi tanpa Ye Bufan mengambil tindakan, dia langsung dirugikan. Dia dikalahkan dalam waktu kurang dari 1/4 jam dan menghilang ke dalam kehampaan. Pada saat ini, ada suara gemuruh keras antara langit dan bumi, dan formasi besar muncul, menutupi unicorn lapis baja emas yang kejam. Formasi pengikat naga 5 elemen, formasi puncak tingkat ke-11, adalah bab saudara dari formasi pengikat abadi 5 elemen, yang menargetkan monster abadi. Setelah formasi terbentuk, energi kekerasan tiba-tiba mendidih di udara, dan akhirnya berubah menjadi kunci energi satu persatu, terus-menerus menjerat unicorn lapis baja emas. Aum, unicorn lapis baja emas baru saja mengalahkan 2 tubuh Dao dan hendak menyerang Ye Bufan, tapi dia tidak menyangka tubuhnya menjadi semakin berat, dan dia benar-benar tertahan. Ia mengeluarkan suara gemuruh, tubuh besarnya bergetar dan berjuang mati-matian, menghancurkan semua kunci energi di tubuhnya. Tapi saat dia melepaskan diri di sini, ada kunci energi tebal yang tak terhitung jumlahnya yang menjeratnya di sana. Pada saat yang sama, Ye Bufan sekali lagi menggunakan 1 ki untuk mengubah 3 makhluk murni. Kedua tubuh Tao menyeret kaki belakangnya, sementara tubuh utama langsung menahan tanduk besar itu. Jika ditempatkan sebelumnya, mereka bertiga tidak akan mampu menahan unicorn lapis baja emas bahkan jika mereka mencoba yang terbaik. Namun kini dengan restu dari formasi pengikat naga 5 elemen, hanya perlu diblokir sebentar, dan akan terikat erat oleh kunci energi. Aum, 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 unicorn lapis baja emas itu meraung lagi dan lagi, mengaum dengan marah, tapi tubuhnya sama sekali tidak bisa bergerak. Pada saat ini, ia sangat marah, umat manusia yang tercela. Jika Anda bisa, biarkan saya pergi, dan kita akan bertarung selama 300 ronde. Akhirnya, pria besar ini ditundukkan, dan Ye Bufan menghela nafas lega.
Tidak mungkin untuk melepaskannya. Sekarang mari kita bicarakan. Bagaimana kalau menjadi peliharaanku?